Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Corong, saya Kang Wawan, saya Denny Kusuma. Pada perjalanan kita kali ini, kita berada di Cirebon, kota para wali yang telah menorehkan tinta emas sejarah. Maka pada kesempatan kita kali ini, kita akan menguak fakta, mengurai realita, menelusuri sejarah awal Cirebon. Assalamualaikum. Aduh, Bro, lagi pada ngumpul nih. apa kabar Ketua? Sehat Ketua? Sehat. Sehat. Ngumpul-ngumpul ya. Mas Billy Sehat kan? Kan sehat. lagi pada ngobrol nih, ngumpul-ngumpul. Mangga, calik. Kan saya kemarin Bandung kan. Jadi karena kemarin di Bandung udah bisa bahasa Sunda. Sekarang belajar bahasa Cirebonnya akan-akan. Gimana, sehat Ketua? Alhamdulillah sehat. Ya, gini nih Pak Ketua, saya sengaja bersama rekan-rekan dari Corong datang ke Cirebon, ingin menggali tentang Cirebon, terutama sejarah awal tentang Cirebon. Bisa dibantu Pak Ketua? Siap. Nah, kebetulan saya lagi ngobrol-ngobrol nih dengan yang paham tentang Cirebon. Mangga, silahkan bertanya langsung. Enggak, dikenalkan dulu dong. Kenalkan. Ya, ini Siapa? Bang Billy. Oh, Bang Billy. itu apa? Jubilius Nardi. Iya, Jubilius Nardi. Dipanggilnya Bang Billy. Ini Mas Abung. Ya, itu kebetulan anggotanya Bang Billy. Itu di GMBI-nya. Itu dari siapa? Ketua Perguruan Kelabang. Sakti ya? Kelabang. Oh, Kelabangnya aja. Kang siapa, Kang? Sandi. Sandi. Mas Oh, Sandi. Mas Sandi. Nah, kebetulan ini masih deket-deket dengan keraton. Wah, kebetulan dong. Wah, makanya tadi saya ngomong langsung gitu kan. Jadi kalau saya kan posisinya GMBI, jadi kurang itulah keraton-keratonan tuh ya. Jadi barangkali takut salah menjelaskan gitu kan, jadi langsung. Ya. Mangga Kang Sandi ya, ya Kang Abung nanti. Ya. Oh, begini Mas Abung dan Mas Billy, kebetulan kami hadir ke sini ingin menelusuri tentang Cirebon karena secara sejarah Cirebon ini merupakan wilayah atau negeri para wali yang sudah menorehkan tinta emas sejarah, yang sudah banyak mencetak kader-kader, apakah itu para kesatria atau ulama yang mengajarkan kebajikan dan kebaikan hampir di setiap pelosok. Mungkin sebelum lebih lanjut saya ingin tahu dulu nih bagaimana tentang sejarah berdirinya Cirebon gitu. Sejarah awal. Jadi gini, kepada saudara-saudaraku bahwasanya Cirebon itu adalah sebagai kota wali yang identik dengan keislamannya yang bercampur tangan dengan Hindu-Buddha. Tetapi sesungguhnya Cirebon adalah kota yang sangat penuh dengan santri yang terkenal dengan keistimewaannya adalah salah satu adanya keraton yang ada di sini, bahkan ada masjid yang dibilang masjid aneh ataupun masjid yang dicipta dan dirasa. Salah satunya adalah Keraton Kesepuan, ada Keraton Kanoman, ada Keraton Kecerbonan, serta ada Keraton Kaprabonan. Nanti mungkin kita bisa berkunjung di keraton-keraton tersebut, bisa menemui narasumber yang bisa menjelaskan dan lebih jelas untuk sejarah Cirebon. Karena barangkali saya menjelaskan itu ada suatu titik kesalahan ataupun ada suatu titik kekeliruan, biar tidak rancu, Kang. Ya. Gitu. Mungkin nanti juga akan dipandu dengan Kang Sandi. Beliau adalah salah satu dari
pelopor seni budaya lokal, dan dia bercita-cita untuk budaya lokal menjadi budaya yang terkenal di seluruh dunia. Amin. Amin. Nah, nanti sedikitnya mungkin Kang Sandi bisa menjelaskan juga apa saja tentang budaya-budaya yang ada di Cirebon. Mangga Kang Sandi. Ya, terima kasih. Terutama untuk bicara seni budaya, alhamdulillah kita kan ada seni tari topeng. Topeng itu di Cirebon itu ada 5 wanda kalau Indonesia. Ada Panji, Rumyang, Samba, Tumenggung, dan Kelana. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, cuma masih banyak PR saya dan teman-teman, terutama keluarga besar dari GMBI yang peduli budaya dan seni. Kita akan mengangkat lagi tradisi-tradisi yang sudah lama dan sekarang mati suri akan kita hidupkan kembali. Betul. Boleh nanti kita antar ke sanggar untuk Mangga, nanti saya antar, kita sowan ke keraton, barangkali di sana nanti kita bisa ketemu dengan Mama Sultan dan sumber-sumber, nanti kita bisa bincang-bincang di sana lebih jelasnya lagi tentang Cirebon dan adanya keraton. Sahabat Corong, tadi kita sudah berpinjang sekilas dengan Mas Abung dan Mas Sandi, merupakan tokoh muda yang instan di dalam melestarikan budaya-budaya khususnya yang ada di Cirebon. Dan untuk lebih jelasnya, kita dengan diantar oleh rekan-rekan di Cirebon, kita akan berkunjung ke beberapa tempat yang berhubungan dengan sejarah Cirebon. Pak Ketua, Siap. mau bersama-sama berangkat? Ya, nanti bareng-bareng ini kawan. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Mari sahabat Corong, kita lanjutkan perjalanan. Sahabat Corong, kita sudah sampai di Keraton Kacirebonan dan kita mudah-mudahan ingin sowan dengan Kanjeng Sultan, dan kita akan menguak lebih dalam bagaimana kehidupan di Keraton Kacirebonan ini. Nah, ini Pak Seba, yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, ini Mak, kata Mak. Angga gagah nemen lah. Lagi nyantai nama. Nyantai beres. Sehat ya Maya. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami dari tim Corong sowan ke keraton ini karena kita ingin tahu lebih jauh tentang keraton. Mohon maaf kami kurang mengenal dengan kehidupan di keraton. Mungkin kehadiran kami, mohon maaf kalau mengganggu. Kalau boleh tahu Pak, luas lokasi keraton ini berapa luas? Keraton Kacirebonan ini dibilang paling kecil daripada keraton-keraton yang ada di Cirebon. Maksudnya Luasnya tuh- maksudnya Pak, maksudnya keraton, ada keraton lain Ada lagi? keraton lain selainnya Kacirebonan, ada Kasepuhan, ada Kanoman. Jadi kami ini paling kecil. Luasnya sekitar 2,5 hektar. Yang dua keraton di atas 20-an. Kalau jarak antara keraton Kacirebonan dengan keraton-keraton yang lain berjauhan, Pak? Lebih dekat. Mungkin leluhur kami dulu mendesain lah ya, kalau bicara sekarang mendesain
jarak ini berdekatan, sehingga kalau dari Kecirbonan mau ke Kesepuhan mau ke Kanoman dekat sekali. Hanya dengan kehidupan sekarang kayak Kanoman kan terhalang dengan adanya pasar di depannya, Iya, iya. sehingga ya sedikit ada mengganggu lah kalau ada wisatawan masuk juga mereka juga pusing mau jalan kemana. Nah kebetulan yang begitu luas untuk perparkiran hanya Kesepuhan dengan kami di sini. Kalau tentang keraton-keraton yang ada nih Pak, karena ini kan berdekatan. Jadi mungkin kami bingung Pak. Ya. Ini keraton ini saling berdekatan. Itu pembagian tugasnya bagaimana ini Pak antara keraton satu dengan keraton yang lain? Jadi kalau kita bicara pembagian tugas itu dari dulu sudah ada ya, pembagian Ya. wilayah dulu kayak Kesepuhan di bagian selatan, kalau Kanoman mungkin bagian utara sampai Kerawang dulu lah, termasuk juga Kecirbonan. Ya. Ada tanya Indramayu, Kesepuhan juga daerah Sunda, konon itu. Tapi dengan sekarang kita sudah NKRI ya kita juga sesuai dengan aturan pemerintah ya. Ini kan Kesultanan Cirebon ini sangat terbuka dengan masyarakat di luar. Kecirebonan ini terbuka dengan masyarakat di sekitar. Kalau Kanjeng Sultan sendiri bisa nggak untuk istilahnya masyarakat di luar kerabat untuk sowan dengan Kanjeng Sultan? Sangat terbuka, sangat terbuka untuk Sultan Kecirbonan. Hanya yaitu tidak bisa kadang-kadang dadak sekarang harus ketemu, Ya. kan ada jadwal. Ya beruntung aja tadi ngasih tahu ke saya, makanya agak lambat ini masih ada tamu nih di dalam nih. Beruntung sekali akan kesini langsung bisa diterima. Iya kan kebanyakan ada yang mau masuk ke keraton itu ada takut, ada bingung tata caranya bagaimana kan gitu karena ragu-ragu kan gitu. Apalagi harus bertemu dengan Kanjeng Sultan kan, masyarakat luar itu ada sedikit perasaan kurang enak kan gitu. Tapi ternyata Kanjeng Sultan sendiri welcome, terbuka. Malah beliau ini ada satu kegiatan beliau yang mungkin baru kita laksanakan safari Jumatan. Jadi di setiap ada situs, di situ ada masjid, beliau ini hadir Jumatan dulu baru ke situ. Tapi kebanyakan di kabupaten. Ya, kalau kota kan mungkin beliau tahu kan. Iya, iya. Oh ini kita ada Melestarikan situs. Kalau di kabupaten kan jarang. Beliau juga pengen tahu. Berarti Kanjeng Sultan buka istilahnya Dia terbuka lah. terjun ke lapangan untuk mendekatkan diri ke masyarakat melalui safari Jumatan. Sahabat Corong, kita tadi berbincang-bincang dengan Kasepuhan di Keraton Kecirebonan dengan Mama Agus dan Pak Gen. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa manfaat terutama dari masyarakat luas tentang keberadaan Keraton Kecirebonan ini. Asal kata dari banyak ini ya, banyak acuan, terbuat sarumban, campuran. Oh, campuran. Campuran dari berbagai macam etnik budaya masuk ke Cirebon itu. Ada juga Cirebon. Iya. Sebutan Cirebon dari sumber banget dulu di Cirebon ini sejak kemajuan yang Gunung Jati memanfaatkan potensi kelautan ini dengan kekayaan banyak hasil Laut. yaitu diantaranya ikan dan anak udang. Kemudian dibuat terasi ya. Kemudian itu yang namanya hasil olahan itu
menjadi cahaya rebon. Ya, rebon Ya, tahu ya, kan? rebon. Udang kecil, Iya, udang kecil. Ya. Ya, rebon kecil. Potensi lautnya lain sekarang ya. Itu kayak laut, hasil laut ini banyak. Kalau sekarang kan sudah Berkurang. berkurang, Ya. banyaknya di laut mana gitu. Ada juga ada, tapi bukan menjadi daerah yang mengandung ikan yang banyak. Kalau dulu mungkin masih menjadi daerah punya sumber hasil laut yang bagus. Makanya ada olahan cair rebon traksi dibuat yang diolah, kemudian terkenal ke wilayah Pasundan. Produk itu dikenal ke Pasundan, masih di Kerajaan Pajajaran di sekitar Galuk, Pegunungan. Kalau menyebut Cirebon, wah yuk ke Gerage. Gerage. Jadi apa? Di sana ada potensi daripada hasil laut itu. Ya, kalau dari sejarah Cirebon memang masuk wilayah Pasundan, ya, Kerajaan Pajajaran. Ada kurun waktunya. Setelah baku Cirebon, ya, dan Rara Santang, putra dari Pajajaran, ingin apa? Mencari cari diri agama Islam, ya. Maka Arayana tahu? Kurang tahu. Arayana tuh ya mencari Mengelana. mencari guru itu, seseorang yang disebut Muarajati. Sebelumnya gini, Prabu Siliwangi ini mengenal Islam ketika menikah sama Subang Ranjang. Seguro. Ya. Dulu di sini ada nilainya keislaman dibawakan ada para syekh. Ya, sebelumnya itu hanya sifatnya tidak luas, hanya teritorinya kecil, mungkin hanya pesantren ya. Nikahi Prabu Siliwangi ini Seguro, putrinya, anak angkatnya. Berarti kalau begitu Prabu Siliwangi ini Muslim ya. karena menikahi dari putri Seguro. Iya. Karena banyak versi juga Prabu Siliwangi bukan Muslim gitu Ya, kan. ulama miswab. Iya. Kita nggak tahu Islam apa Iya, enggak. iya. Jadi Prabu Siliwangi ini setelah menikah dengan Subang Ranjang, pastinya ada syarat-syarat sudah dipenuhi, yaitu Islam. Iya. Akhirnya tertangkap dia dan diboyong ke Pajajaran. Nah, mulailah mulailah nilai keislaman yang muncul di Kerajaan Pajajaran. Iya. Nah, setelah Subang Ranjang ini melahirkan para putra-putranya, dengan sendirinya tertanamlah benih-benih Islam ke para putra-putranya. Ya enggak? Maaf Kanjeng, ini kan ada versi Cirebon itu putra dari Prabu Siliwangi dari Subang Ranjang itu 3. Tapi ada juga versi 2 kan itu. Ini menurut Kanjeng yang lebih kuat yang mana nih? Ya, kalau menurut saya mah analisa itu biarlah semuanya menjadi runutan ya, yang mempunyai versi 2 juga ada masalah, yang versi 3 masalah. Logikanya begini, misalkan seseorang menikah, ya, saudara A menikah, kemudian melahirkan putra 2, terus orang memandang sejarah pada waktu dua anak, ya enggak? Iya. Kemudian di masa berikutnya Prabu A itu melahirkan kembali si
si anu gitu. Iya, iya, iya. Otomatis tidak tercatat oleh Tidak tercatat oleh Iya. sejarah waktu awal Iya. mencatat ya. Jadi bisa terjadi. Iya, iya. Bisa terjadi sesuai dengan bergulirnya waktu, bisa mempunyai putranya 3 gitu. Yang ada Kian Santang lah. Iya, iya. Gitu ya. Ya kami rasa hal itu nggak urgen, nggak ada penelitian lain. Jadi logikanya seperti itu aja. Iya, iya. Ya, mulai di sini di apa Jawa Barat ini nilai-nilai keislaman mulai muncul. Apalagi setelah para putra-putranya itu berkeinginan untuk belajar agama Islam, dan diketahui bahwa Syekh Datul Kafi dan Jati itu masih saudara daripada Syekh Guru. Syekh Guru ya semuanya saudara, dengan Prabu Siliwangi juga saudara. Subang Keranjang itu siapa? Masih sifatnya saudara semua. Ya, bahwa diberitahukan untuk mempelajari agama Islam sepenuhnya di ke Cirebon. Makanya berjalanlah Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang ini berguru agama Islam di Syekh Nurjati di Cirebon. Ketemulah sang guru itu dan belajarlah segala wawasan pengetahuan agama Islam gitu ya, sampai kemudian dalam memenuhi tuntutan belajar agama Islam dituntut untuk naik haji ya. Dua-duanya tuh ya, dua-duanya naik haji, kemudian naik haji lah ke tanah suci Mekah, yang adik perempuannya Rara Santang ya, Rara ketemu jodoh. Waktu naik haji. Iya, jodoh sama ya pokoknya raja, pokoknya pemimpin nomaden, pemimpin apa namanya, Syarif Abdullah ya, di sana ketemu jodoh yang konon katanya istrinya pernah meninggal, wajahnya seperti itu rasanya gitu. Akhirnya diperistilah. Kemudian dari hasil perkawinan itu lahirnya Sunan Gunung Jati ya, lahirnya Sunan Gunung Jati. Kemudian Mbahku Cirebon pulang ke tanah Jawa lebih dahulu, dan kemudian setelah lahir itu beranjak dewasa, Sunan Gunung Jati berkeinginan untuk bertinggal di tanah Jawa, tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya. Karena mungkin kelahiran juga ibunya. Iya, mungkin juga ada suatu komunikasi dengan penguasa besar, mungkin Turki Osmani mungkin ya. Ada jalur pensiar Islam di wilayah Jawa ya. Akhirnya Sunan Gunung Jati menetapkan diri, menguatkan diri untuk hadir di tanah Jawa, tanah lahir ibunya ya gitu. Kemudian setelah hadir tanah ibunya ya bersama ibunya, karena suaminya wafat di sana gitu. Oh, berarti ibunya wafat, juga ya, pulang ya. Kemudian setelah hadir bertemu sama uangnya yang lebih dahulu ya, Pangeran Cakrabuana. Ya. Nah, beberapa selang ada di Cirebon, Sunan Gunung Jati dipercaya untuk meneruskan wewengkon wilayah Cirebon, Tanah Caruban. Ya. Sebelumnya Pangeran Cakrabuana dulu menjadi Mbahku. Ya, Mbahku yang kedua. Ya, sebelumnya ada Mbahku pertamanya. Mbahku itu jabatan atau jabatan, jadi kekuasaan teritori wilayah. Ya, kalau wilayah Cirebon sampai Pasir Raja Galuh sampai wilayah kelautan itu ya. Ya, yang mana sumber ininya tempat muara berbangsa datang ke Muara Jati pada waktu itu di pelabuhan Cirebon. Gitu. Jadi bahwa Mbahku Cirebon ini mengamanati Syekh Syarif Hidayatullah
ya untuk menjadikan pemimpin ya pemimpin Susuhunan Jati ya Susuhunan Jati. Jadi itu menggantikan Islam Baku. Raja Cirebon. Iya. Ya Raja Cirebon ya. Nah pada waktu Raja Cirebon itu dipimpin Sunan Gunung Jati, mulailah Cirebon berkembang dakwah syiar Islamnya gitu. Ya, dakwah syiar Islamnya. Masyarakat Jawa Barat, wilayah Pasundan menerima agama Islam itu dengan senang hati gitu. Karena cara penyampaian dakwah Kanjeng Sesar itu sangat sungguh persuasif, toleran ya tidak ya fanatik, tidak jadi bisa diterima dengan masyarakat Jawa Barat. Akhirnya agama Islam mudah diterima di masyarakat Jawa Barat gitu ya. Lama-lama dengan berkembangnya Sunan Gunung Jati ini menjadi Raja Cirebon, Sunan Gunung Jati mendeklarasikan merdeka daripada Pajajaran. Ya, masih ibaratnya kakeknya ada. Oh, berarti deklarasi kemerdekaan itu bukan zaman Mbahku? Bukan, setelah saya itu Bang. Kan Mbahku masih ada ikatan. Ya. Nah, saat zaman saat itu loh, kalau diibaratkan lepas daripada ikatan-ikatan Pajajaran, melepas peti. Ya, jadi ininya yang sebagai ciri-cirinya kalau menjadi daerah Pajajaran itu kan mengirim upeti. Nah, setelah lepas upeti nggak mau masuk upeti ke Pajajaran, mulai Cirebon menjadi daerah yang mandiri. Ya, menjadi daerah yang merdeka dari Pajajaran. Itu makanya sedikit agak bersitegang sama Pajajaran menimbang di Cirebonnya sifatnya cucunya ya, nggak mungkin di bumi angus kan ya. Biarkan merdeka ya, tapi lama-lama kewibawaan daripada Cirebon ini mulai merata sampai ke wilayah Pasundan, sehingga Pajajaran bergeser sampai setelah turunannya Surawi Sesa, sesudahnya sirna Pajajaran, dalam pengertian sudah tidak ada lagi Raja Pajajaran. Yang ada Kerajaan Banten dan Cirebon ya, yang menguasai. Jadi itulah yang menjadi suatu titik tolak daripada Kesultanan Cirebon. Itu pangkal mulai Kanjeng Sesar Hidayatullah Sunan Gunung Jati memimpin lama sekali ya, sekitar 1479 kalau nggak salah ya. 79 memimpin lama, sehingga Sunan Gunung Jati ini digantikan oleh cicitnya, bukan anak dan cucu. Oh ya, gitu. Ya, jadi Sunan Gunung Jati masa pemimpin sangat lama ya. Setelah kepemimpinannya digantikan oleh cicitnya. Nah, setelah digantikan oleh cicitnya yang disebut Penembahan Ratu ya, Mas, itu namanya diganti Penembahan Ratu. Tadi Susuhunan Jati ya. Iya. Setelah diganti cicitnya, diganti istilahnya Penembahan Ratu. Mungkin ada pengaruh faktor dari Sultan Agung Mataram ya, Penembahan ya. Karena ada ikatan tali silaturahmi, ya, ikatan pernikahan dengan. Oh, berarti Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Mataram itu sejaman? Iya, sejaman pada waktu, tapi Mataram awal, Sultan Agung. Oh iya. Bukan Mataram ke sini. Iya. Nah, jadi Sunan Gunung Jati tadi dikatakan digantikan cucunya, berganti istilahnya Penembahan, ya, namanya Pangeran Mas ya. Nah, itu sebagai kepala negara yang kedua itu ya. Satunya Sunan Gunung Jati. Ya. Keduanya cicitnya. Cucunya. Ya. Nah, setelah cicitnya atau Penembahan
Penembahan apa Ratu satu ya. Orang menyebut satu, yang ngomongnya pasti turunan sesudahnya. Iya, Satu betul. ya. Nah, Mas. Itu digantikan oleh cucunya. Ya, digantikan oleh cucunya. Karena putranya tidak sempat menggantikan karena wafat dulu. Iya. Umurnya panjang lagi ya. Iya, panjang Kanjeng Syekh. Iya, digantikan namanya Pangeran Putra atau disebut juga Pangeran Penembahan juga, ya, Penembahan 2 ya. Atau disebut juga Penembahan Girilaya. Ya. Jadi Penembahan Pangeran Karim ini namanya banyak, Pangeran Putra, Pangeran Putra, Pangeran apa sih ada lagi, Pangeran Girilaya, ya, terus Penembahan Ratu 2, ya. Iya. Kenapa disebut Penembahan Ratu 2? Kenapa disebut Pangeran Girilaya? Penembahan Girilaya. Karena Penembahan itu wafatnya di Mataram, di Girilaya, dimakamkan di Girilaya. Oh, Ya. begitu. Musinya kan tidak ada istilah Kesepuan Kanoman dan Panembahan. Musinya penembahan aja kan. Iya. Ya. Tidak ada istilah Kesepuan dan Kanoman. Mungkin ada peristiwa yang apa sih terjadi ketika Penembahan Ratu 2 ini wafat di sana, ya. Itu di sini kosong, enggak ada yang memimpin. Para putra-putranya ikut ke sana sih. Para putranya ikut ke Penembahan. Jadi seakan-akan di sini kosong. Nah, diinisiasi oleh Sultan Agung Tirtayasa, ya, agar Cirebon jangan kosong. Ada putra bungsu yang di sini di Cirebon, diangkatlah oleh Sultan Banten agar jadi raja di Cirebon Penembahan, karena memandang dua putra di Cirebon nggak tahu di mana rimbanya, di Jawa Tengahnya. Iya. Nah, diangkatlah jadi raja si yang bungsu tuh untuk mengisi kevakuman. Kemudian di Mataram ini lagi kisruh ya, lagi banyak pemberontakan ya, karena mungkin rajanya absolut ya, mungkin banyak yang tidak puas dengan bawahannya. Salah satu di antara Trunojoyo dari Madura ini melawan apa Mataram, ingin menyerbu Mataram, menimbang ada keinginan menyerbu Mataram. Trunojoyo ini berkomunikasi, diskusi dulu sama Sultan Banten. Sultan Banten tolong Pak Trunojoyo carilah para putra-putranya. Ya, akhirnya ketemu beberapa selang waktu, itu nggak sekaligus. Akhirnya kan diboyong semua tuh si Pangeran Kertawijaya atau Sultan Badruddin untuk supaya tidak ada konflik sama saudara. Akhirnya Pangeran Kertawijaya ini jadi Sultan Cirebon. Udah selang 10 tahun, beberapa tahun datang lagi yang sebelumnya. Waduh, bingung. Akhirnya udahlah, semua jadi raja semua. Yang sebelum jadi Sultan Sepuh, ya Kampangnya bungsu sebagai teman yang Penembahan berjalan. Ya. Nah, kalau kami dari Kesegonan, dari Keraton Kanoman, ya, dari Kertawijaya pada masa Sultan Anom yang keempat. Nah, pada masa Sultan Anom keempat terjadi peristiwa lagi. Ya, ada peristiwa karena pada waktu hadirnya Belanda sudah mencengkeram, ya, ada banyak pemberontak-pemberontakan, sehingga si putra mahkota daripada Pangeran Sultan Anom yang keempat ini berperang sama Belanda, oleh-olehnya ditangkap. Sahabat Corong, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kanjeng Sultan Kacirebonan. Mudah-mudahan hasil perbincangan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang Kacirebonan.